pengertian dari desain produk. Produk adalah suatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan produsen untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, permintaan konsumen. Atribut produk. Menurut Kotler dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut produk meliputi yang pertama merek, yang terdiri dari nama, istilah, simbol, dan warna. Yang kedua kemasan atau packaging. Yang ketiga pemberian label, tempelan sederhana pada produk. Yang selanjutnya siklus hidup produk. Perencanaan yang baik akan menghasilkan produk unggulan yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini berkaitan dengan siklus konsumen. Perencanaan yang baik membutuhkan input dengan melibatkan disiplin ilmu perencanaan produk. Harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu tingkat paling dasar, core product, tingkat produk actual product, dan tingkat produk tambahan. Yang selanjutnya klasifikasi produk. Ada 3. Yang pertama produk konsumen, yang kedua produk consumer product, yang ketiga produk belanja atau shopping. Selanjutnya strategi pengenalan produk baru. Terdapat 3 cara untuk meninjau pengenalan produk baru, yaitu yang pertama menarik pasar, yang kedua mendorong teknologi, yang ketiga antar fungsional. Selanjutnya langkah-langkah pengembangan produk baru. Yang pertama pengembangan ide, yang kedua pengembangan desain produk, yang ketiga produk cross itu fungsional, yang keempat karakteristik. Dalam host quality, besaran diletakkan pada bagian roof bekerja dengan matriks roof dapat mempermudah memeriksa interaksi yang terjadi pada setiap pasang karakteristik teknis, seperti untuk menentukan gambaran target yang ingin dicapai untuk karakteristik teknis dan menentukan alternatif, yaitu proses perancangan yang berguna untuk membangkitkan ide pemikiran untuk solusi permasalahan. Yang selanjutnya desain merek. Asosiasi Pemasaran Amerika mengidentifikasi merek atau brand adalah nama, istilah, simbol, desain, dan kombinasinya yang ditujukan agar dapat mengenali barang atau jasa dari suatu atau sekelompok penjual dan membedakan dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu atribut, manfaat, nilai, dan juga kepribadian. Keputusan penetapan merek didasarkan pada menggunakan merek atau tidak, seleksi nama merek, dan sponsor merek. Selanjutnya kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah untuk produk. Kemasan sekunder dibutuhkan pada saat penggunaan dan pengemasan pengiriman untuk menyimpan, mengenali, dan pengiriman. Ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang satu, kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan laba. Pesaing yang makin ketat mengharuskan produsen meningkatkan fungsi kemasan. Banyak konsumen yang sadar membeli produk karena tertarik pada warna atau bentuk. Selain itu, konsumen seringkali membeli produk tidak langsung digunakan, melainkan untuk disimpan atau persediaan, sehingga kemasan yang dibutuhkan tidak hanya menarik namun juga kokoh. Selanjutnya pembuatan label. Fungsi label yaitu yang pertama label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label menguraikan produk, di mana dibuat, kapan dibuat, dan apa isinya. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar yang menarik. Yang keempat, label juga mengidentifikasi produk. Yang terakhir, kunci keberhasilan persaingan sering terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan juga kualitasnya. Perbeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan juga informasi bagi konsumen. Hal ini didukung survei dari US News dan World Report bahwa 69% pelanggan pindah dari suatu perusahaan ke perusahaan lain karena tidak dilayani dengan baik atau kurang maksimal pelayanannya.
Sekian, terima kasih.